Selamat pagi adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Kakak mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dan atas belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan turun atas kami, menolong kami, dan menuntun kami agar kami boleh memahami firman-Mu di dalam keterbatasan kami. Tuntunlah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, amin. Baik, dalam beberapa minggu ini kita akan membahas mengenai doa. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apakah doa itu. Nah, minggu ini dilanjutkan dengan apakah yang diajarkan oleh kalimat pembukaan dari doa Bapa kami. Jadi, kalimat pembukaan dari doa Bapa kami yaitu Bapa kami yang di sorga, begitu kalimatnya, mengajar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala penghormatan dan keberanian yang kudus. Yang perlu digarisbawahi adalah penghormatan dan keberanian yang kudus. Bagaikan anak-anak yang datang kepada seorang ayah yang sanggup dan siap untuk menolong kita. Dan bahwa kita harus berdoa bersama dan bagi sesama kita. Jadi, di sini ada poin penting, akan kakak ulangi lagi. Yang pertama, doa Bapa kami, kalimat pembukaan dari doa Bapa kami yaitu Bapa kami yang di sorga. Pertama, mengajar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala penghormatan dan keberanian yang kudus. Yang kedua, bagaikan anak-anak yang datang kepada seorang ayah. Jadi, ketika anak-anak datang kepada seorang ayah, itu dengan penuh keberanian dan ayahnya akan menyambut dengan penuh kasih, seperti itu. Yang ketiga, yang sanggup dan siap untuk menolong kita. Jadi, kalau kita melihat ketika kita masih kecil, bahkan sampai kita sekarang, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kebingungan, orang yang pertama kali akan kita cari, orang yang paling kita percayai, salah satunya dan bahkan yang paling pertama itu adalah ayah kita. Nah, jadi begitupun juga sikap kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus berdoa bersama dan bagi sesama kita. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan 4 poin ini tadi. Untuk tambahan, kita juga bisa melihat dari ayat-ayat yang sudah disediakan di slide. Yang pertama itu kita bisa lihat dari Mazmur 145 ayat yang ke-19. Kemudian dari Efesus 3 ayat 12. Juga ada dari Roma 8 ayat 15. Efesus 3 ayat 20. Matius 7 ayat 11. Dan Efesus 6 ayat 18. Sekarang kita akan membahas kalimat pendahuluan dari doa bahwa Allah itu adalah Bapa bagi semua orang, gitu ya. Dan bahwa semua orang itu adalah anak-anak Allah. Tidak terkecuali. Mau dia orang di luar Kristen, mau dia orang tidak beragama, mau dia ateis. Jadi Bapa kami, Bapanya kita, Allah kita yang kita percayai dan kita sembah, itu dianggap adalah Bapa semua orang, gitu ya. Jadi sifatnya universal. Universal itu umum. Jadi bersifat merata kepada semua orang. Tetapi sebenarnya pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Seringkali orang berpikir bahwa berdoa bersama itu merupakan hal yang benar. Bahkan mereka mengulangi kata-kata dari doa Bapa kami itu secara bersama-sama. Tetapi kalau kita melihat
kalimat pendahuluan doa Bapa Kami ini menunjukkan bahwa tak seorang pun yang dapat benar-benar berdoa kepada Allah dengan cara yang diperkenan sampai orang tersebut mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. Mempunyai hubungan yang benar dengan Allah itu artinya kita mengenal Allah kita dengan cara yang benar. Bagaimana orang-orang di luar Kristen dapat mengenal Allah dengan cara yang benar ketika mereka hanya mendengar nama Allah saja. Bahkan baca firman pun tidak pernah, merenungkan firman pun tidak pernah, apalagi mencari kebenaran firman. Jadi, intinya di sini adalah orang itu baru bisa berdoa kepada Allah dengan cara yang dikehendaki Allah, itu sampai orang tersebut mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah melalui adopsi. Jadi adopsi itu pengangkatan anak yang bukan anak kandung kita, gitu ya. Misalnya kayak gini. Kalian melihat ada anak anjing di pinggir jalan, kemudian kalian kasihan gitu sama anak anjingnya. Kemudian kalian adopsi jadi anjing kalian. Kalian angkat jadi anjing kalian. Nah, jadi dia anjing itu tidak berasal langsung dari rumah kalian. Kalian ambil anjingnya dari jalan misalnya. Nah, itu namanya adopsi. Jadi adopsi itu mengangkat sesuatu atau mengambil alih sesuatu yang bukan milik kita pada awalnya gitu ya. Nah, dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kita manusia itu pada dasarnya bukanlah anak-anak Allah gitu ya. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Itu artinya sebenarnya kita ini adalah miliknya si iblis, anak-anaknya si iblis gitu ya. Hanya ketika kita bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan dan diangkat sebagai anak. Dengan kata lain, hanya ketika kita telah dipertobatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Baru setelah itu, kita dapat benar-benar memanjatkan doa ini, doa Bapa Kami. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan ketika Ia berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Dari Matius 10 ayat 34 sampai 36. Jadi, ketika kita sudah mengalami pertobatan, kita bergabung dengan keluarga tebusan Allah di dalam Kristus. Itu maksudnya kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita. Kita meninggalkan keluarga yang sudah terhilang dalam Adam. Di dalam Adam itu maksudnya di dalam dosa gitu ya. Sekalipun memang menyedihkan untuk memikirkannya, tetapi kita sadar bahwa bahkan keluarga kita yang belum dipertobatkan berada di luar keluarga Allah. Jadi kita dapat mengatakan hal-hal yang belum dapat mereka katakan. Kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita. Kita melihat apa sih artinya kita mengatakan Bapa kami yang ada di sorga. Nah, kita akan memahami hal ini melalui kebalikannya gitu ya. Nah, sekarang dengarkan yang pertama, Bapa kami yang di sorga itu tidak berarti Allah begitu jauh dari kita sehingga kita tidak dapat menjangkaunya. Nah, misalnya kita melihat ada banyak ciri-ciri dari agama palsu. Jadi menurut agama palsu, Allah itu adalah Allah yang tinggalnya di sorga gitu ya. Karena sorga itu begitu jauh sehingga Allah tidak dipandang sebagai pribadi yang memiliki belas kasihan kepada manusia. Jadi mereka yang menganut agama palsu ini cenderung berpikir bahwa ketika kesulitan datang, hal itu memang sudah seharusnya gitu ya.
Karena Allah itu memang jauh, Allah itu gak bisa kita jangkau. Dengan kata lain, mereka berkata bahwa kesulitan kita itu karena kita memang jauh dari Allah dan Allah memang menghendakinya. Mereka tidak berusaha untuk melayani kebutuhan sesama mereka. Alasannya ya karena Allah itu begitu jauh dari manusia sehingga ia tidak dapat dicapai oleh manusia. Jadi buat apa kayak gitu. Nah, walaupun begitu, pandangan yang sama kelirunya juga muncul dalam bentuk-bentuk kekristenan yang menyimpang. Misalnya nih, ajaran tradisional dari Gereja Katolik Roma. Bukannya datang secara langsung kepada Allah Bapa di dalam doa, penganut ajaran Katolik Roma diajar untuk datang kepada Maria atau kepada salah satu orang-orang kudus. Alasannya, Allah akan lebih mendengarkan permohonan kita jika kita memintanya secara tidak langsung. Misalnya, melalui seseorang yang posisinya lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita sendiri. Misalnya kayak gini, Allah itu semakin lama semakin pudar dalam pandangan, dalam kejauhan gitu ya. Jadi Allah itu semakin lama semakin dipandang sebagai suatu pribadi yang jauh sekali, sulit sekali dijangkau. Bahkan mungkin kita tidak akan pernah menjangkaunya. Tetapi orang-orang Kristen yang benar, orang-orang Kristen yang diperkenan Allah itu harusnya tahu bahwa konsep ini adalah konsep yang salah. Gambaran ini adalah gambaran yang salah gitu ya. Yang benar adalah ketika seorang berdosa datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, itu dengan cara pertobatan dan iman. Orang itu sudah diangkat dan diperkenan oleh Allah gitu ya. Jadi orang itu sudah berada di dalam keluarga Allah itu sendiri. Jadi oleh karena itu ia memiliki kedekatan yang sama dengan Bapa, seperti halnya setiap anak Allah yang lain. Kita itu memiliki hak yang sama kepada Bapa kita. Kita memiliki hak yang sama seperti orang-orang kudus yang lainnya. Kalau kita datang dengan perantara Yesus Kristus, yaitu dalam pertobatan dan iman. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung. Imam besar yang agungnya siapa? Tuhan Yesus Kristus yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Nah, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk datang kepada Allah sendiri. Jadi, doa yang benar itu bukan dimulai dengan suatu seruan kepada Allah yang jauh. Atau misalnya kayak Salam Maria, melainkan dengan kata-kata indah, yaitu Bapa kami. Nah, poin yang kedua yang sama pentingnya adalah pada saat yang sama kita perlu ingat bahwa Bapa kita itu ada di sorga. Jadi hak kita untuk berhubungan langsung dengan Bapa kita itu sama sekali tidak mengurangi kekaguman serta penghormatan yang seharusnya kita rasakan ketika kita datang kepada Dia. Ada dua kata yang penting di sini, penghormatan dan keberanian. Misalnya gini ya, seorang aktris Hollywood gitu ya, menyatakan bahwa ia sudah bertobat. Ia kemudian mulai berbicara tentang Allah demikian. Allah itu seperti seorang ayah yang baik. Saya dapat duduk di pangkuannya dan melingkarkan tangan saya di lehernya dan memeluk dia dan sebagainya. Nah, jadi kadang Allah itu diibaratkan seperti seorang kakek tua yang baik atau seorang yang berada di atas gitu ya. Hal ini sebenarnya keliru, tidak tepat, salah. Kita tidak bisa merendahkan derajat Allah ke level manusia.
Ini sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab, gitu ya. Yesaya 40 ayat 18 mengatakan, sebab dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia. Nah, jadi ketika Yesus mengajar kita untuk berdoa kepada Bapa di sorga, Ia ingin kita mengingat bahwa Allah tetap Allah, sekalipun Ia juga adalah Bapa kita. Kita tetap harus menaruh hormat kepada Dia, dan kita tidak boleh sama sekali menyamakan derajat Allah dengan derajat manusia. Dengan kata lain, Allah itu dekat sekaligus jauh. Maksudnya gimana nih? Ia dekat, tetapi juga sangat jauh di atas kita. Derajatnya itu sangat jauh di atas kita, gitu ya. Ia adalah Bapa kita, tetapi Ia juga ada di sorga. Jadi, kita dapat datang kepada Allah secara langsung, tetapi kita juga tetap perlu menanggalkan kasut kita. Menanggalkan kasut itu artinya kita tetap harus rendah diri. Kita harus tetap rendah hati. Sebagaimana yang selayaknya kita lakukan dan berdiri di hadapannya dengan penuh kekaguman. Nah, sekarang mari kita melihat dua kebenaran yang begitu penting. Jadi, Yesus Kristus itu adalah Allah sekaligus manusia. Di dalam dua natur, yaitu naturnya sebagai Allah dan naturnya sebagai manusia, yang berbeda tetapi satu pribadi. Nah, jadi sebagai Allah, Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah dalam natur ilahinya. Sebagai manusia, Yesus berbagian dalam seluruh natur kita kecuali dosa, gitu ya. Jadi Yesus Kristus juga bisa merasakan sakit, dia juga bisa lapar, dia juga bisa menangis. Sama seperti kita manusia. Yang membedakan adalah Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Sebagai Allah manusia, Tuhan kita Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapa tanpa secara salah meninggikan manusia ataupun merendahkan Allah. Nah, jadi kita melihat kenapa orang beriman dapat menghampiri Allah dengan segala penghormatan dan keberanian yang kudus, gitu ya. Ada penghormatan karena Bapa kita itu adalah Allah. Tetapi ada keberanian karena Allah adalah Bapa kita, gitu ya. Jadi ada penghormatan karena Allah ada di sorga, dia begitu tinggi, sementara kita ada di bumi. Tetapi ada pula keberanian karena Yesus Kristus telah datang untuk menjadi juru selamat kita, menjadi pendamai antara kita dan Allah Bapa. Melalui karya penyelamatan dan karya Tuhan Yesus Kristus, itu sebagai juru syafaat kita saat ini, kita tahu bahwa Allah bukan hanya bersedia untuk menolong kita sebagai Bapa kita, tetapi Allah Bapa juga mampu untuk menolong kita sebagai Allah yang berdaulat di sorga. Berdaulat itu artinya dia memiliki kuasa penuh atas hidup kita yang ada di bumi, bahkan setiap hal yang ada di sorga. Seandainya Allah hanya dekat, maka kita mungkin tidak bisa berharap bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Seandainya Ia hanya jauh, kita mungkin tidak bisa berharap bahwa Ia akan bersedia mendengar dan menolong kita. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita memiliki kedua kebenaran ini, gitu ya. Jadi, kedua kebenaran ini digabungkan menjadi sebuah harmoni yang indah, menjadi sebuah harmoni yang sempurna. Doa juga bersifat korporat. Korporat itu maksudnya sesuatu yang bersifat menyeluruh, gitu ya. Bukan hanya milik satu orang, kayak gitu. Nah, kita memperhatikan bahwa doa merupakan sesuatu yang bersifat korporat. Sesuatu yang menjadi milik tubuh Kristus secara keseluruhan. Dan bukan hanya milik individu, bukan hanya milik satu orang. Individu itu satu orang, gitu ya. Katekismus besar mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk seluruh gereja Kristus di atas bumi ini.
untuk para hakim, untuk para menteri, untuk para pemimpin, untuk para presiden kita, untuk diri kita sendiri, sesama kita, dan bahkan juga musuh-musuh kita. Dan untuk seluruh umat manusia yang hidup atau yang akan hidup kemudian. Kita melihat di kondisi kita, di kondisi pandemi pada saat ini, begitu penting untuk kita berdoa bagi orang lain. Begitu penting bagi kita untuk berdoa secara korporat ini. Bukan salah satu dari kedua orang buta itu yang mengatakan kasihanilah aku, melainkan keduanya bersama-sama mengatakan kasihanilah kami. Jadi kita semua tahu betapa mudahnya gitu ya berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Dan Alkitab pun mengajar kita untuk berdoa secara pribadi. Tetapi kita juga melihat bahwa berdoa bersama dan saling mendoakan merupakan sebuah prinsip doa yang begitu penting. Persekutuan doa tengah minggu, atau misalnya kalau kita biasa setiap ibadah kelas tunas remaja itu kita biasanya berdoa bersama-sama. Kenapa sih kita harus berdoa bersama-sama? Karena ada sebuah dasar di Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus berkumpul bersama, kita berdoa kepada Bapa kita yang ada di sorga. Gitu ya. Jadi bukan Bapakku tetapi Bapa kami. Itulah sebabnya mengapa doa bersama itu begitu penting. Baiklah adik-adik, semoga pelajaran kita hari ini bisa membawa pemahaman yang baik untuk kita semakin mengagumi karya Tuhan, dan biarlah kita juga semakin mengagumi setiap hal yang boleh Tuhan ajarkan kepada kita melewati pelajaran ini, pelajaran tentang doa pembuka di doa Bapa kami. Pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengarkan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang boleh kami pakai bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam hati kami, dalam hidup kami. Bila firman ini boleh kami pahami, tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.